Tubuh daging Xiaoyan yang hancur, mengalir dengan cahaya keemasan pada saat ini. Pukulan ini memang menghancurkan tubuh dagingnya Xiaoyan saat ini, tetapi ini tidak dapat melukai Xiaoyan, yang memiliki tubuh abadi, yang memiliki tubuh jiwa super raksasa. Bahkan daging dan darah yang pecah meledak lagi dan berubah menjadi kabut darah emas, dan kemudian dalam kilatan cahaya keemasan, tubuh yang lebih besar mengembun. Monster tak berwajah itu tidak terkejut, karena dia tidak bisa membunuh Niuyan. Saudaraku, berikan aku pertarungan yang bagus. Melihat senyuman yang semakin lebar saat ini, monster tak berwajah itu menjadi semakin bersemangat. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, tidak peduli apa itu, dia akan menekannya terlebih dahulu. Tubuh tinggi Zhu Xingzi menunjuk ke udara. Kekuatan jari emas bintang yang ditampilkan oleh tubuh jiwa super raksasa secara alami ditunjukkan beberapa kali. Kekuatan jari ini cukup tinggi untuk menghancurkan semua lawannya. Jari-jari yang dipenuhi cahaya keemasan menutupi langit dan menutupi matahari. Monster tak berwajah itu tampak sangat bersemangat. Energi hitam di tubuhnya terus menyebar, dan semua bayangan hitam di sekitarnya berkumpul di langit. Monster tak berwajah itu membuka tangannya, dan bayangan hitam itu benar-benar terserap ke dalam tubuhnya. Saya melihat koreng hitam di permukaan tubuhnya semakin tebal, otot-otot di tubuhnya menyusut membentuk lingkaran besar, ekor tumbuh di punggungnya, dan sederet gigi tajam muncul di tulang belakang dan lengannya. Cahaya keemasan meraung ke bawah, dan monster tak berwajah itu membuka lengannya. Cahaya hitam mengembun di dadanya, berubah menjadi seberkas sinar, dan kemudian ditembakkan dengan keras. Tiba-tiba, seberkas cahaya sehitam tinta menerpa Xiaoyan. Dibandingkan dengan jari Zhu Xing yang besar, yang menunjukkan jari Zhu Xing yang menghalangi langit, pancaran cahaya ini sepertinya mustahil untuk ditandingi. Tetapi pada saat keduanya bertabrakan, jari hitam seperti tinta itu tiba-tiba menangkap jari Xiaoyan. Kekuatan monster tak berwajah itu sekali lagi, membuat Xiaoyan terkejut, dan yang membuat ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius. Kekuatan yang ditunjukkan monster tak berwajah itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan kekuatan jiwa super raksasa Xiaoyan. Suara gemuruh terdengar. Segera, setelah sekian lama melawan, dan tak lama kemudian terdengar bunyi klik. Haha, berikan padaku. Lengan monster bermuka 5 itu tiba-tiba terbuka lagi. Cahaya hitam tiba-tiba meningkat, dan kekuatannya sepertinya meningkat. Jari penghancur Xiaoyan meledak di bawah cahaya hitam. Tuanku, mengapa kamu menjadi lemah? Menghadapi sindiran dari monster tanpa wajah itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba bergerak maju. Menghadapi sarkasme, Xiaoyan melangkah maju dengan kakinya dan mengambil beberapa langkah berturut-turut, jejak kaki besar mengembun. Tidak dapat melarikan diri, tembok gunung di sekitarnya hancur, menghalangi langit dan matahari. Sosok bayangan bertanduk tutul, yang tampak seperti hantian anti-inflamasi raksasa di ujung dunia, berdiri di antara langit dan bumi. Seperti dewa yang turun. Ini adalah jejak kaki Senki yang menginjak batu padat. Tawa ganas monster tak berwajah itu tidak menghilang, tetapi menjadi lebih arogan, dan kapalnya bergoyang di ruang ini. Hahaha, Tuan, kamu menjadi lemah, terlalu lemah. Mungkin aku benar-benar bisa membunuhmu seperti ini. Monster bermuka 5 itu melangkah keras ke tanah dengan kakinya, dan kemudian 6 lengan tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi 7 menara dewa yang mengaum.
Yang mengejutkan Xiaoyan adalah dia belum pernah melihat monster tak berwajah sebelumnya selama pertarungan. Setelah menghindari serangan Xiaoyan, dia hampir selalu menggunakan kekuatannya sendiri untuk merespons. Namun, mereka semua dipandang rendah olehnya, dan dia tampak semakin berani di setiap pertempuran, dan dia terus melontarkan komentar sinis kepada Xiaoyan. Suara teredam bergema lagi, dan hantaman ini seakan membuat seluruh bintang di lembah empat angin tiba-tiba bergetar. Bayangan kaki yang besar menutupi seluruh monster tak berwajah itu, dan sepertinya dia telah hancur. Namun hanya Xiaoyan yang tahu bahwa lengan tebal berjari 6 itu sebenarnya menahan bayangan kaki Xiaoyan. Saya melihat otot-otot di sekujur tubuhnya melonjak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar. Sambil melawan, tinjunya terus mengenai bayangan kakinya. Setiap kali dia meninju, kaki Xiaoyan terasa kasar. Pada saat ini, Xiaoyan terus mengambil langkah, dan jejak kaki yang lebih kokoh terus berjatuhan. Satu demi satu tumpang tindih satu demi satu hingga menara ketujuh digunakan dan seluruh bintang benar-benar bergetar. Keterampilan bertarung yang begitu kuat benar-benar dapat membombardir sebuah bintang hingga hancur, dan monster tak berwajah itu sepertinya tidak mampu mempertahankannya. Tubuhnya benar-benar terinjak ke dalam tanah, dan sebuah lubang besar digali ke seluruh tanah. Tanah terus meledak, dan monster tak berwajah itu terperangkap jauh di dalam. Setelah beberapa lama, 7 langkah Xiaoyan perlahan menghilang. Melihat lubang hitam besar itu, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi, karena dia tahu tidak mudah membunuh makhluk seperti itu. Fakta bahwa tubuh fisik Daji sudah ada sejak lama, menunjukkan bahwa ia telah mencapai keabadian dan tidak dapat dimusnahkan sama sekali. Dengan keberadaan seperti Ye Tian, yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang hanyalah melihat apakah dia bisa menekannya. Ada suara keras di lubang hitam, seperti yang ditunjukkan Xiaoyan, dan sosok monster bermuka 5 keluar dari sana, langsung menuju ke Xiaoyan, dan menjarah dengan keras. Saya masih ingin menggunakan trik yang sama sekarang. Tapi kali ini, Xiaoyan sudah bersiap, menggunakan tubuh abadi emas. Pada saat berikutnya, tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba kembali ke kecepatan normal dan melonjak menghadapi monster tak berwajah yang menyerang, dan tinjunya yang berisi api muncul sebagai tanggapan. Keduanya seperti mantra, hanya saja monster tak berwajah itu memiliki 6 lengan. Namun dalam kasus ini, Xiaoyan tidak menderita kerugian, dan kedua belah pihak maju mundur. Dog Eyes, tubuh fisik Anda belum mampu memecahkan masalah. Xiaoyan sedikit mengernyit, hal ini jauh lebih sulit dari yang dia kira. Walaupun tubuh fisik monster tanpa wajah itu tidak kuat, namun tidak bisa rusak parah sama sekali. Anda juga melihat betapa kuatnya dia di Sakian Dao. Tuan Gou, saya bukan tandingannya. Mata anjing di lengan jubahnya semakin tersembunyi, tetap tidak terlihat setiap saat dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran. Xiaoyan bukanlah orang yang dimanjakan oleh mata anjing, dia langsung memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan menangkap anjing yang tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, Xiaoyan melemparkannya ke monster tak berwajah itu seperti batu. Jika Anda tidak bisa mengendalikan tubuh Anda sendiri, maka Anda harus memutuskan hasilnya terlebih dahulu. Siapapun yang menang adalah tuannya. Jika Anda kehilangan akal, sosok dengan mata anjing yang lambat itu meraung ketika dilempar ke udara. Mata anjing itu mengenai kepala monster tak berwajah itu, menyebabkan kepalanya sedikit miring dengan keras. Mata anjing itu segera berubah menjadi seberkas cahaya,
dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun, dia masih ditangkap oleh monster tak berwajah itu. Monster tak berwajah itu sekilas mengenali mata anjing itu, dan suara yang dalam keluar dari dadanya. Dalam hal ini, itulah yang saya inginkan. Gouyan tiba-tiba berbicara, dan langsung menatap Xiaoyan dengan mata marah.